Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang liabilitas jangka panjang yaitu Wesel. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Laila Mufidah dengan NIM 2003-02057 beserta teman saya. Yang pertama Anissa Navin 2003-02031, Ulfi Yurohtul Fauka 2003-02044, dan yang terakhir Hanifah Nurdiana 2003-02062. Apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuk pada waktu yang ditentukan. Wesel bayar jangka panjang adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditor di mana kreditor bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Unsur-unsur dalam Wesel. Yang pertama, surat berharga yang bertanggal dan juga mencantumkan tempat penerbitannya. Yang kedua, merupakan suatu perintah tanpa adanya syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga, pihak yang terkait di antaranya ialah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosen. Syarat-syarat Wesel. Yang pertama, terdapat kata surat Wesel dalam sebuah teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk menulis Wesel tersebut. Terdapat perintah tidak bersyarat dalam membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pembayar atau tertarik. Yang keempat, tanggal pembayaran. Yang kelima, penentuan suatu tempat di mana pembayaran dilakukan. Yang keenam, nama orang atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk oleh pembayaran harus juga dilakukan atau nomor. Yang ketujuh, tanggal dan tempat Wesel ditarik atau juga diterbitkan. Yang kedelapan, tanda tangan penerbit. Macam-macam Wesel. Yang pertama, surat Wesel atas pengganti penerbit yang terdapat pada pasal 102 ayat 1 KUHD. Yang kedua, Wesel atas penerbit sendiri dalam pasal 102 ayat 2 KUHD. Yang ketiga, Wesel untuk perhitungan orang ketiga terdapat pada pasal 102 ayat 3 KUHD. Yang keempat, Wesel in casu atau Wesel untuk menagih terdapat pada pasal 102A ayat 1 KUHD. Yang kelima, Wesel berdomisili terdapat pada pasal 103 KUHD. Yang keenam, Wesel berdomisili blanko terdapat pada pasal 126 KUHD. Yang selanjutnya yaitu pihak dalam Wesel. Yang pertama, penerbit. Penerbit yaitu seseorang yang berhak mengeluarkan surat Wesel. Yang kedua, tersangkut, yaitu seseorang yang diberi suatu perintah tanpa syarat untuk membayar. Yang ketiga, akseptan, yaitu tersangkut yang telah setuju untuk dapat membayar surat Wesel pada hari bayar dengan memberikan tanda tangan persetujuannya. Yang keempat, pemegang pertama, yaitu seseorang yang pertama kali menerima sebuah surat Wesel dari tangan penerbit. Yang kelima, pengganti, yaitu seseorang yang menerima peralihan pada surat Wesel dari pemegang sebelumnya. Yang keenam yaitu endosan, yaitu seseorang yang dapat memperalihkan surat Wesel kepada pemegang berikutnya. Dan yang ketujuh yaitu avalis, yakni seorang penjamin, baik sebagian atau seluruhnya dari tersangkut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Wesel. Yang pertama, jika terdapat suatu perbedaan penulisan dalam angka dan dalam huruf yang berlaku penulisan dalam huruf, apabila terdapat penulisan jumlah yang diulang-ulang, maka akan berlaku pada jumlah yang terkecil. Yang kedua,
Pemegang surat wesel ini bisa melaksanakan regresnya kepada para endosan, akseptan, avalis, penerbit, dan debitur wesel lainnya. Yang ketiga yaitu, apabila avalis membayar kewajiban debitur, maka ia juga berhak seperti halnya pemegang wesel atau subrogasi. Istilah dalam wesel. Yang pertama, endorsement. Endorsement yaitu sebuah pengalihan hak tagih atas wesel kepada pengganti. Yang kedua yaitu advis. Advis yaitu suatu surat dari penerbit wesel kepada pihak yang ditunjuk untuk membayar bahwa penerbit yang telah menerbitkan surat wesel. Yang ketiga yaitu protes, yaitu sebuah surat pernyataan penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran wesel. Yang keempat yaitu hak regres, dan yang kelima yaitu penyelaan atau interventi. Berdasarkan perhitungan diskonto, utang wesel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga yaitu utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran tanpa adanya bunga, di mana pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi uang yang dibayar dari nilai nominal. Selisih nilai nominal yang dibayar sebelum jatuh tempo disebut dengan diskonto. Yang kedua yaitu wesel berbunga. Tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Pencatatan utang wesel jangka panjang. Wesel yang diterbitkan pada nilai nominal memiliki ayat jurnal sebagai berikut, yaitu kas pada sisi debit pada wesel bayar di sisi kredit. Contohnya, PT ABC menerbitkan wesel senilai 10 juta, jangka waktu 3 tahun dengan suku bunga 10%, maka ayat jurnalnya yaitu kas pada wesel bayar sebesar 10 juta. Wesel yang diterbitkan bukan pada nilai nominal. Poin yang pertama, wesel dengan bunga 0. Jika yang diterima adalah wesel berbunga 0, maka nilai sekarangnya adalah kas yang dibayarkan kepada penerbit wesel, karena baik jumlah masa depan maupun nilai sekarang wesel telah diketahui, maka suku bunga dapat dihitung. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang akan menyamakan kas yang dibayarkan dengan jumlah piutang di masa depan. Yang selanjutnya yaitu wesel berbayar. Jika nilai sekarang melebihi nilai nominal, maka wesel tersebut dipertukarkan pada premi. Premi atas wesel tagih dicatat sebagai debit dan diamortisasikan menggunakan metode bunga efektif sepanjang umur wesel sebagai pengurang tahunan dalam jumlah pendapatan bunga yang diakui. Poin yang ketiga yaitu wesel yang diterima untuk properti, barang atau jasa. Jika wesel diterima sebagai pertukaran properti, barang atau jasa dalam suatu transaksi yang wajar, yang suku bunga ditetapkan diasumsikan cukup wajar kecuali yang pertama, tidak ada suku bunga yang ditetapkan, atau yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak masuk akal, atau yang ketiga, jumlah nominal dari wesel berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk pos-pos yang serupa atau dari nilai pasar sekarang instrumen utang. Dalam situasi ini, nilai sekarang wesel diukur oleh nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau oleh jumlah yang secara layak mendekati nilai pasar wesel. Jika yang diterima adalah wesel berbunga 0, maka nilai sekarangnya adalah kas yang dibayarkan kepada penerbit wesel. Karena baik jumlah masa depan maupun nilai sekarang wesel telah diketahui, maka suku bunga dapat dihitung. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang dibayarkan dengan jumlah piutang di masa depan.
Selanjutnya yaitu tentang perhitungan amortisasi diskon dan biaya bunga. Yang pertama yaitu perhitungan bunga untuk wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Di sini terdapat contoh yaitu di mana PT ABC menerbitkan wesel senilai 20 juta dalam jangka waktu 3 tahun dan dengan bunga 10%. Di mana biaya bunga itu 10% dikali 20 juta sehingga menghasilkan 2 juta rupiah. Dan di sini terdapat jurnal pengakuan bunga setiap tahunnya di mana beban bunga pada kas dengan nilai beban bunga 2 juta rupiah dan kas senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya, yaitu yang kedua, wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama, wesel dengan bunga 0 dengan jurnal beban bunga pada diskonto atas wesel dengan nominal sekian. Kemudian yang kedua, yaitu wesel berbunga dengan jurnal beban bunga pada diskonto atas wesel pada kas dengan nominal sekian. Selanjutnya yaitu situasi wesel bayar khusus. Untuk wesel dalam situasi khusus, wesel bayar dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wesel diterbitkan untuk kas dan hak-hak lainnya. Ada kalanya ketika suatu wesel diterbitkan, hak atau privilege atau keistimewaan tambahan diberikan kepada penerima wesel. Dalam situasi ini, perbedaan antara nilai sekarang hutang dan jumlah kas yang diterima harus dicatat oleh penerbit wesel secara simultan sebagai diskonto atau debit atas wesel tersebut. Dan pendapatan yang belum dihasilkan atau kredit atas penjualan masa depan. Di sini terdapat contoh di mana PT Harun Yahya menerbitkan wesel senilai $100.000 pada 5 tahun dan suku bunganya 10%. Penerima wesel diberikan hak khusus untuk dapat membeli barang dagang sebesar $500.000 dari penerbit wesel lebih kecil dari harga jual selama 5 tahun. Maka ayat jurnalnya sebagai berikut. Diskonto wesel bayar 37.908 pada wesel bayar 100.000 dan pendapatan yang belum dihasilkan 37.108. Nilai diskonto didapat dari tabel nilai sekarang. Diskonto yang diamortisasi dan beban bunga diakui setiap menggunakan metode bunga efektif. Sementara pendapatan yang belum dihasilkan diakui sebagai pendapatan dari penjualan barang dagang dan diproratakan atas dasar yang sama dengan jumlah penjualan pemasok kepada pemberi pinjaman setiap periode terhadap total penjualan kepada pemberi pinjaman selama jangka waktu wesel. Selanjutnya, yaitu wesel diterbitkan untuk kas dan hak-hak lainnya. Pada situasi ini, penerbit wesel dipertimbangkan dengan aset non-kas, perusahaan menukarkan properti, barang atau jasa dengan wesel bayar, sehingga suku bunga dianggap tidak layak karena yang pertama, tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak layak. Dan yang ketiga, jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen hutang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa atau dari nilai pasar berjalan instrumen hutang itu. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti dan dinyatakan diskonto jika nilai wesel lebih rendah daripada nilai wajar properti dan sebaliknya dinyatakan dengan premi. Selanjutnya, contohnya sebagai berikut.
PT Budi Sejahtera sebagai penjual menjual tanah yang mempunyai harga jual tunai sebesar 200.000 kepada PT Pastiluhur sebagai pembeli untuk ditukarkan dengan wesel tanpa bunga PT Pastiluhur berjangka 5 tahun senilai 293.866. Harga jual tunai sebesar 200.000 merupakan nilai sekarang dari wesel senilai 293.866 yang didiskontokan pada 8% selama 5 tahun. Maka ayat jurnalnya adalah yang pertama, jurnal untuk PT Pastiluhur, yaitu tanah sebesar 200.000 pada diskonto atas wesel bayar sebesar 93.866 dan wesel bayar sebesar 293.866. Kemudian jurnal untuk PT Budi Sejahtera, yaitu wesel tagih sebesar 293.866 pada diskonto atas wesel tagih sebesar 93.866 dan penjualan sebesar 200.000. Keterangannya, selama umur 5 tahun, PT Pastiluhur menghitung amortisasi secara tahunan. Sebagian dari diskonto sebesar 93.866 sebagai beban kepembebanan bunga. Sedangkan PT Budi Sejahtera akan mencatat pendapatan bunga sejumlah 93.866 selama periode 5 tahun dengan mengamortisasikan diskonto di atas dengan pendekatan bunga efektif. Selanjutnya, bunga terkait atau input interest. Suku bunga pasar dalam transaksi wesel dapat ditentukan oleh faktor lain yang terlibat dalam transaksi, seperti nilai pasar wajar dari apa yang diberikan atau diterima. Tapi, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang atau jasa, dan hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak mempunyai pasar yang siap menampungnya, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga penerapan atau suku bunga terkait untuk menentukan nilai wesel tersebut. Suku bunga terkait berbeda dengan suku bunga ditetapkan pada tanggal wesel diterbitkan, maka diskonto atau premi harus diakui dan diamortisasi pada periode berikutnya. Contoh soalnya, PT Umar menerbitkan wesel promes kepada PT Andi untuk jasa arsitektur pada 31 Desember 2010. Wesel tersebut mempunyai nilai nominal sebesar 550.000, jatuh tempo 31 Desember 2015, dan suku bunga sebesar 2%. Yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun. Nilai wajar jasa arsitektur tidak dapat segera ditentukan, sementara promes tidak dapat segera dipasarkan. Berdasarkan lembaga pemeringkat, bunga terkait 8% dianggap sudah layak dalam situasi ini. Perhitungan dan ayat jurnal terkait. Yang pertama, perhitungan diskonto. Nilai nominal wesel sebesar 550.000. Kemudian kita cari PV-nya. Dengan rumus FV dikali PV F5 8%. Kita masukkan nilai nominal wesel sebesar 550.000 dikali 0,68058. Itu kita dapat dari tabel nilai sekarang. Jadi hasilnya 374.309. Kemudian kita mencari PV, yaitu R kali PV F5 8%. 11.000 dikali 3,99271. Hasilnya 43.920. Jadi nilai sekarang wesel 374.319 ditambah dengan 43.920. Hasilnya 418.239. Jadi diskonto atas wesel bayar sebesar 131.761 didapat dari nilai nominal wesel sebesar 550.000 dikurangi dengan nilai sekarang, yaitu 418.239. Jadi hasilnya 131.761. Maka, jurnal yang harus dibuat untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah bangunan sebesar 418.239, diskonto atas wesel bayar sebesar 131.761,
pada wesel bayar sebesar 550.000. Ayat jurnal pembayaran tahun pertama dan amortisasi diskonto dicatat sebagai berikut. Beban bunga sebesar 33.459 didapat dari 418.239 dikali 8%. Pada diskonto atas wesel bayar sebesar 22.459 didapat dari 33.459 dikurangi dengan 11.000 dan kas sebesar 11.000 didapat dari 550.000 dikali 2%. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah surat promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek, yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Peminjam biasanya menerima uang tunai sebesar jumlah nominal dari wesel hipotek. Dalam hal ini, jumlah nominal wesel adalah liabilitas yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Misalnya, asumsikan bahwa seseorang meminjam dana sejumlah 1 juta dengan menandatangani wesel hipotek berjangka waktu 20 tahun dengan suku bunga sebesar 10,75% sebagai bagian dari pembiayaan untuk pabrik barunya. Jika Associated Saving menuntut 4 poin untuk menutup pembiayaan tersebut, seseorang akan menerima 4% lebih kecil dari nilai nominal 1 juta atau 960.000. Namun, seseorang tetap diwajibkan untuk membayar sejumlah 1 juta dengan tingkat 10.150 per bulan. Oleh karena seseorang hanya menerima 960.000 dan harus membayar 1 juta, suku bunga efektif untuk seseorang meningkat menjadi sekitar 11,3% dari uang yang benar-benar dipinjam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.